Halo para penyembah Tuhan dan penyembah bola Rexona. Bayangkan kita berada di tahun 2026, sebuah era di mana kecerdasan buatan sudah bisa memprediksi struktur protein dalam hitungan detik. Dan manusia sedang serius merancang koloni di Mars. Namun, di pojok internet yang gelap dan sayangnya sangat ramai, masih ada sekumpulan orang yang merasa nasib finansialnya ditentukan oleh posisi planet Merkurius. Rasanya seperti melihat seseorang mencoba mengoperasikan superkomputer menggunakan ritual pengorbanan ayam hitam. Sebuah kontradiksi yang sangat memuakan bagi siapapun yang masih memiliki fungsi kognitif yang berjalan normal. Fenomena horoskop ini bukan sekedar hiburan ringan di koran Minggu pagi lagi, melainkan sebuah epidemi delusi massal yang telah bermutasi menjadi industri bernilai miliaran dolar. Kita hidup di zaman informasi, tapi entah bagaimana sebagian besar populasi justru memilih untuk menenggelamkan diri dalam kotoran pseudosains peninggalan zaman perunggu yang bahkan secara matematis sudah kedaluarsa. Absurditas ini dimulai dari sebuah pengakuan ego yang luar biasa besar. Bayangkan betapa narsisnya Anda jika Anda benar-benar percaya bahwa bola gas raksasa yang berjarak jutaan tahun cahaya sengaja bergeser hanya untuk memberitahu bahwa hari ini adalah waktu yang tepat untuk membeli kopi susu atau menyatakan cinta pada rekan kerja yang bahkan tidak tahu nama Anda. Ini adalah bentuk kompensasi psikologis bagi mereka yang gagal menguasai realitas hidupnya sendiri, sehingga mereka membutuhkan narasi kosmik untuk memvalidasi ketidakmampuan mereka dalam mengambil keputusan. Jika hidup Anda berantakan, salahkan Saturnus. Jika Anda bersikap kasar pada orang lain, salahkan fakta bahwa Anda seorang Scorpio. Ini adalah pelarian intelektual paling malas yang pernah diciptakan manusia. Sebuah mekanisme pertahanan diri yang dibungkus dengan estetika langit agar terlihat sedikit lebih berkelas daripada sekedar mengaku bahwa Anda memang tidak kompeten. Mari kita bedah secara klinis betapa bodohnya pondasi dari seluruh bangunan tahayul ini. Seluruh sistem zodiak yang diagung-agungkan para pemuja rasi bintang ini didasarkan pada peta langit yang dibuat ribuan tahun lalu oleh orang-orang yang bahkan belum tahu kalau bumi itu bulat. Mereka mengamati langit dari perspektif geosentris yang sudah basi. Namun, ada satu fakta fisik yang selalu diabaikan oleh para peramal bermodal aplikasi ponsel ini, presesi equinox. Bumi kita ini tidak berputar dengan sempurna seperti gasing yang stabil. Ia bergoyang. Selama 2.500 tahun terakhir sejak tanda-tanda zodiak itu ditetapkan, sumbu bumi telah bergeser secara signifikan. Artinya, ketika matahari dikatakan berada di rasi Aries pada bulan April, secara faktual astronomis, matahari sebenarnya sedang berada di rasi Pisces. Seluruh identitas kosmik yang Anda bangga-banggakan itu adalah kebohongan teknis. Anda berjalan ke sana kemari mengaku sebagai Leo yang pemberani, padahal secara posisi bintang yang sebenarnya, Anda hanyalah seorang Cancer yang skeptis. Seluruh industri ini menjual peta buta yang sudah tidak relevan selama 2 milenium, namun entah bagaimana, di tahun 2026, orang-orang masih membayar langganan premium untuk dibohongi dengan koordinat yang salah. Ketidakterhubungan antara klaim astrologi dengan realitas fisik ini seharusnya sudah cukup untuk menghentikan kegilaan ini. Tapi kita tahu bahwa logika bukanlah komoditas yang laku di pasar tahayul. Para penganut horoskop ini seringkali berargumen tentang energi atau tarikan gravitasi planet, sebuah argumen yang begitu cacat secara sains hingga membuat Newton mungkin ingin bangkit dari kubur hanya untuk melempar apel ke kepala mereka. Secara gravitasi, bidan yang membantu kelahiran Anda atau bahkan sebuah pemanggang roti di dapur memiliki tarikan gravitasi yang lebih besar terhadap tubuh Anda daripada planet Mars yang jaraknya sangat jauh itu. Jika posisi benda langit memengaruhi karakter, maka seharusnya kita lebih khawatir tentang posisi perabotan di ruang tamu saat bayi lahir daripada posisi Jupiter. Tapi tentu saja, mengakui hal itu akan merusak narasi romantis tentang takdir bintang yang mereka jual di media sosial dengan filter estetik dan musik lo-fi yang menenangkan. Kegilaan ini semakin menjadi-jadi ketika kita melihat bagaimana horoskop digunakan sebagai alat diskriminasi sosial yang baru. Di tahun 2026, kita melihat orang-orang ditolak dalam kencan, bahkan dalam wawancara kerja, hanya karena elemen kelahiran mereka dianggap tidak kompatibel. Ini adalah bentuk rasisme intelektual yang disamarkan sebagai spiritualitas modern. Mereka menghakimi karakter seseorang berdasarkan variabel yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, sebuah regresi budaya yang mengerikan.
Kita telah berjuang selama berabad-abad untuk keluar dari belenggu determinisme agama dan mistisisme, hanya untuk terjatuh kembali ke dalam lubang yang sama dengan label yang berbeda. Bukannya mengandalkan psikologi berbasis bukti atau evaluasi karakter yang objektif, masyarakat digital kita malah memilih untuk mempercayai algoritma ramalan yang tidak lebih canggih daripada generator kalimat acak. Apa yang kita saksikan saat ini adalah kegagalan sistem pendidikan global dalam menanamkan pemikiran kritis. Ketika seseorang mulai menerima bahwa posisi planet menentukan keberuntungan, mereka telah membuka pintu bagi segala jenis misinformasi lainnya. Horoskop adalah gerbang menuju lubang kelinci irasionalitas yang lebih dalam. Jika Anda bisa percaya bahwa rasi bintang yang bahkan sudah bergeser posisinya bisa meramal masa depan Anda, maka Anda akan dengan mudah percaya pada teori konspirasi, pengobatan palsu, dan segala bentuk manipulasi politik yang mengandalkan emosi daripada fakta. Di tahun 2026, di mana arus informasi begitu deras, kemampuan untuk membedakan antara sains dan sampah kosmik adalah keterampilan bertahan hidup yang mendasar. Namun ironisnya, kita justru melihat lonjakan orang-orang yang lebih memilih untuk manifestasi daripada beraksi secara rasional. Mari kita bicara tentang trik linguistik murah yang membuat jutaan orang merasa terhubung dengan alam semesta, padahal mereka hanya sedang dikadali oleh algoritma kalimat generik. Di tahun 2026, industri horoskop telah berevolusi menjadi monster digital yang menggunakan big data untuk membungkus omong kosong lama dengan kemasan teknologi tinggi. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana setiap ramalan zodiak selalu menggunakan kalimat yang begitu kabur sehingga bisa diterapkan pada siapa saja, mulai dari CEO di New York hingga petani di pelosok desa? Ini yang dalam psikologi kita sebut sebagai efek Barnum atau efek Forer, sebuah fenomena di mana individu akan memberikan penilaian akurasi yang tinggi terhadap deskripsi kepribadian yang dianggap dibuat khusus untuk mereka, padahal sebenarnya deskripsi tersebut sangat umum dan bisa berlaku untuk hampir semua orang. Anda memiliki kebutuhan agar orang lain menyukai dan mengagumi Anda, namun Anda cenderung kritis terhadap diri sendiri. Benarkah? Selamat, Anda baru saja mendeskripsikan setiap manusia yang memiliki sistem saraf pusat. Tapi bagi para pemuja zodiak, ini dianggap sebagai wahyu ilahi dari rasi bintang yang jaraknya triliunan kilometer. Ketidaktahuan matematis ini diperparah dengan fakta bahwa komunitas astrologi secara kolektif memilih untuk menutup mata terhadap keberadaan Ophiuchus. Jika kita ingin menggunakan data rasi bintang yang sebenarnya melintasi ekliptika, maka seharusnya ada 13 zodiak, bukan 12. Namun karena angka 13 dianggap tidak estetis atau mungkin merusak skema bisnis kartu tarot dan aplikasi langganan bulanan, rasi bintang ke-13 ini dibuang ke tempat sampah sejarah. Ini membuktikan bahwa astrologi sama sekali bukan tentang posisi bintang, melainkan tentang membangun narasi fiksi yang nyaman. Mereka mengklaim memahami mekanisme kosmik, tapi bahkan tidak bisa menghitung jumlah rasi bintang yang dilewati matahari dengan benar. Ini adalah bentuk penipuan intelektual yang sangat kasar, di mana fakta ilmiah disaring dan dibuang jika tidak sesuai dengan agenda pemasaran mereka. Di tahun 2026, kita memiliki akses ke teleskop James Webb yang bisa melihat awal mula alam semesta. Tapi orang-orang masih lebih memilih melihat infografis Instagram yang memberitahu mereka bahwa mereka sedang sial karena bulan sedang berada di rasi yang salah. Mari kita bahas aspek ekonomi dari kegilaan ini. Di era sekarang, horoskop bukan lagi sekedar kolom kecil di majalah. Ia adalah ekosistem kapitalisme yang memangsa ketidakpastian hidup manusia. Ada aplikasi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menghasilkan ramalan hiperpersonal setiap jam. Mereka mengambil data dari lokasi GPS Anda, riwayat belanja, bahkan pola tidur Anda, lalu membungkusnya dengan bahasa pseudo-spiritual. Saat aplikasi itu mengatakan energi kosmik menyarankan Anda untuk beristirahat, sebenarnya algoritma tersebut hanya melihat bahwa Anda baru saja begadang selama 3 malam berturut-turut berdasarkan data penggunaan ponsel Anda. Ini adalah manipulasi data yang sangat jahat. Mereka menggunakan sains nyata, seperti analitik data dan psikologi perilaku, untuk menjual produk yang sepenuhnya tidak ilmiah. Para pengguna merasa divalidasi oleh semesta, padahal mereka hanya sedang diperas oleh perusahaan rintisan di Silicon Valley yang tertawa melihat betapa mudahnya manusia modern ditipu, asalkan kata-katanya mengandung unsur spiritual.
Kebebalan ini mencapai puncaknya ketika kita melihat bagaimana orang-orang berpendidikan tinggi yang mungkin memiliki gelar master atau doktor tetap terjebak dalam pola pikir magis ini. Mereka berargumen bahwa horoskop hanyalah hiburan atau sarana refleksi diri. Argumen ini adalah sampah. Jika Anda membutuhkan posisi planet yang salah untuk melakukan refleksi diri, itu berarti Anda kehilangan kemampuan dasar untuk introspeksi secara rasional. Menggunakan horoskop sebagai alat refleksi diri sama saja dengan menggunakan peta Middle Earth untuk menavigasi jalanan di Jakarta. Itu tidak hanya tidak berguna, tapi juga menunjukkan bahwa Anda lebih menghargai fantasi daripada realitas. Setiap kali seseorang memvalidasi perilaku buruknya dengan alasan zodiak, 1 inci kemajuan peradaban kita ditarik mundur ke zaman kegelapan. Kita hidup di dunia yang sangat kompleks dengan tantangan nyata seperti krisis iklim dan ketimpangan ekonomi, namun energi kolektif kita justru terbuang untuk mendiskusikan apakah Merkurius sedang mundur atau tidak. Kita harus berani menyebut hal ini apa adanya, sebuah penghinaan terhadap kecerdasan manusia. Bayangkan, seluruh sejarah evolusi kita, jutaan tahun perjuangan untuk mengembangkan korteks prefrontal agar kita bisa berpikir logis, hanya untuk berakhir dengan seseorang yang menolak kencan kedua karena tanda air tidak cocok dengan tanda api. Ini adalah bentuk reduksionisme manusia yang paling menjijikkan. Kita adalah makhluk yang luar biasa kompleks, dibentuk oleh genetika, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup yang unik. Mereduksi seluruh kompleksitas kemanusiaan seseorang menjadi 12 kategori bodoh berdasarkan bulan kelahiran adalah tindakan yang sangat dangkal dan menghina esensi individu itu sendiri. Di tahun 2026, kita sudah seharusnya melampaui kebutuhan untuk dikelompokkan dalam kotak-kotak mistis yang tidak memiliki dasar empiris sama sekali. Lebih jauh lagi, kegilaan horoskop ini menciptakan semacam mentalitas korban yang pasif. Jika nasib Anda sudah tertulis di bintang-bintang, buat apa Anda berusaha keras untuk mengubah keadaan? Ini adalah racun bagi ambisi dan tanggung jawab pribadi. Astrologi menawarkan kenyamanan palsu, bahwa ada keteraturan di tengah kekacauan alam semesta. Padahal, alam semesta itu sendiri adalah tempat yang dingin, acak, dan tidak peduli pada keberadaan Anda. Menghadapi kenyataan bahwa kita hanyalah debu kosmik di planet kecil yang tidak signifikan memang menakutkan bagi sebagian orang, tapi itulah kebenaran yang membebaskan. Dengan menerima bahwa tidak ada kekuatan mistis yang mengatur hidup kita, kita akhirnya memiliki kendali penuh atas kemudi hidup kita sendiri. Namun, bagi mayoritas orang yang lemah mentalnya, kendali penuh adalah beban yang terlalu berat, sehingga mereka lebih memilih untuk menjadi boneka rasi bintang yang bahkan sudah bergeser dari tempatnya semula. Mari kita bedah satu lagi lelucon terbesar dalam sejarah peradaban modern, konsep detik kelahiran sebagai penentu takdir. Di tahun 2026, di mana prosedur medis sudah sangat presisi, kita tahu bahwa waktu kelahiran bisa dimanipulasi melalui operasi sesar atau induksi medis. Apakah ini berarti seorang dokter bedah memiliki kekuatan untuk mengubah garis takdir kosmik seseorang hanya dengan menggeser jadwal operasi selama 30 menit? Jika rasi bintang benar-benar memancarkan semacam frekuensi yang mencetak kepribadian Anda, apakah frekuensi itu menunggu sampai kepala Anda keluar dari jalan lahir? Bagaimana dengan bayi yang lahir di dalam gedung beton tebal atau bunker bawah tanah yang memblokir radiasi kosmik? Apakah energi Jupiter memiliki kemampuan menembus beton bertulang, tapi entah bagaimana gagal memengaruhi janin selama 9 bulan di dalam rahim? Logika ini sangat cacat sehingga terasa seperti penghinaan terhadap hukum fisika dasar. Para astrolog tidak pernah bisa menjelaskan mekanisme partikel apa yang membawa informasi kepribadian ini. Apakah itu neutrino? Gelombang elektromagnetik? Jika iya, maka pengaruh sinyal Wi-Fi di rumah sakit saat Anda lahir seharusnya memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap kepribadian Anda daripada planet Saturnus yang berjarak 1,4 miliar kilometer. Sifat tebang pilih dalam astrologi juga sangat memuakkan untuk diamati. Mereka dengan senang hati memasukkan Pluto ke dalam bagan kelahiran mereka ketika planet kerdil itu ditemukan pada tahun 1930, memberikan Pluto karakteristik mistis yang gelap dan transformatif. Namun ketika para astronom menemukan Eris, Makemake, atau ribuan asteroid lain di sabuk Kuiper yang ukurannya tidak jauh berbeda, para peramal ini tiba-tiba menjadi sangat selektif. Kenapa rasi bintang yang kita lihat dari bumi dianggap spesial?
Bintang-bintang di dalam satu rasi sebenarnya tidak saling berhubungan. Satu bintang mungkin berjarak 10 tahun cahaya, sementara yang lain berjarak 500 tahun cahaya. Mereka hanya terlihat berdekatan karena perspektif dua dimensi kita yang terbatas. Menganggap mereka sebagai satu kesatuan yang koheren, yang memengaruhi nasib manusia, adalah seperti melihat awan yang berbentuk kelinci dan menyimpulkan bahwa hujan yang turun akan terasa seperti wortel. Ini adalah kegagalan persepsi spasial yang akut yang terus dipelihara oleh mereka yang menolak untuk belajar astronomi dasar. Lalu ada fenomena Merkurius retrograde yang setiap beberapa bulan sekali membuat internet meledak dalam kepanikan kolektif yang irasional. Secara visual, planet-planet memang tampak bergerak mundur dari perspektif bumi karena perbedaan kecepatan orbit. Namun secara fisik, tidak ada planet yang berhenti apalagi berbalik arah. Ini murni ilusi optik. Namun di tahun 2026, kita masih melihat orang-orang dewasa yang fungsional menyalahkan ilusi optik ini atas kegagalan mereka dalam mengirim email atau kerusakan pada mesin cuci mereka. Ini adalah bentuk tahayul teknologi yang sangat memprihatinkan. Mereka mencari pola di dalam kebisingan, mencoba menemukan kambing hitam kosmik untuk setiap ketidaknyamanan kecil dalam hidup mereka. Bayangkan betapa menyedihkannya kondisi mental seseorang jika mereka harus mengecek posisi planet hanya untuk memutuskan apakah mereka boleh menandatangani kontrak kerja atau tidak. Ini bukan lagi sekedar hobi, ini adalah ketergantungan psikologis pada fiksi yang sangat merusak kemandirian manusia. Seringkali para pembela pseudosains ini bersembunyi di balik tameng astrologi bukan sains, tapi seni simbolis. Jika itu memang seni simbolis, berhentilah memberikan klaim tentang realitas fisik, berhentilah berpura-pura bahwa ini adalah pengetahuan yang valid untuk menilai karakter seseorang. Seni tidak digunakan untuk mendiskriminasi calon pasangan atau karyawan. Masalahnya, mereka ingin menikmati otoritas yang seolah-olah ilmiah dengan tabel, grafik, dan perhitungan matematis yang rumit, tapi segera melarikan diri ke ranah metafisika saat metode mereka dibuktikan salah secara empiris. Ini adalah intelektualitas pengecut. Di tahun 2026, kita seharusnya sudah muak dengan retorika yang mencoba mengawinkan terminologi sains seperti kuantum atau getaran dengan omong kosong mistis demi terlihat kredibel di mata publik yang awam. Tidak ada yang kuantum tentang zodiak Anda. Itu hanya algoritma pemasaran yang memangsa rasa lapar Anda akan kepastian di dunia yang tidak pasti. Fenomena ini juga menunjukkan betapa egoisnya pantangan dunia antroposentris yang mereka anut. Mereka percaya bahwa alam semesta yang luasnya tak terhingga ini, dengan miliaran galaksi dan triliunan bintang, entah bagaimana peduli dengan dinamika hubungan romantis seorang remaja di pinggiran kota. Ini adalah puncak dari kesombongan manusia yang dibungkus dalam kerendahan hati palsu bertema spiritualitas. Kita bukan pusat alam semesta, dan bintang-bintang tidak bersinar untuk memberi kita petunjuk tentang investasi kripto mana yang harus dibeli. Realitasnya jauh lebih brutal. Alam semesta itu acak dan netral, tapi ide tentang keacakan adalah musuh bagi pikiran yang lemah. Itulah mengapa horoskop tetap eksis. Ia memberikan struktur naratif pada kekacauan. Ia memberikan rasa kontrol yang palsu kepada mereka yang terlalu takut untuk mengakui bahwa sebagian besar hal dalam hidup ini terjadi tanpa alasan yang mendalam. Setiap kali kita membiarkan satu orang mempromosikan horoskop sebagai sesuatu yang serius, kita sebenarnya sedang memberikan kelonggaran bagi kebodohan untuk berkembang biak. Kita hidup di era di mana bukti empiris seringkali kalah populer daripada narasi yang nyaman. Dan itu adalah tanda-tanda kemunduran sebuah peradaban. Astrologi adalah sisa-sisa pemikiran magis yang seharusnya sudah kita tinggalkan, bersama dengan keyakinan bahwa petir adalah amarah dewa atau bahwa penyakit disebabkan oleh roh jahat. Namun di tengah gemerlap teknologi 2026, kita justru melihat pengkhianatan terhadap nalar yang dilakukan secara sadar oleh orang-orang yang lebih memilih kenyamanan sebuah kebohongan bintang daripada kejujuran sebuah fakta ilmiah. Sangat menggelikan melihat bagaimana orang-orang di tahun 2026 yang mengaku modern dan bebas dari dogma agama justru terjebak dalam kultus baru yang mereka sebut sebagai spiritualitas kosmik. Mereka mungkin menertawakan orang yang menyembah berhala, tapi di saat yang sama mereka memuja diagram lingkaran yang dibuat oleh algoritma komputer murahan. Ini adalah bentuk agama tanpa Tuhan yang jauh lebih tidak masuk akal karena ia mencoba memakai jubah rasionalitas. Pernahkah Anda mendengar seseorang berkata,
semesta sedang memberikan tanda, atau saya sedang bermanifestasi dengan bantuan energi bulan. Kata-kata seperti energi dan getaran telah diperas maknanya oleh para penganut pseudosains ini. Dalam fisika, energi adalah kapasitas untuk melakukan usaha, sesuatu yang bisa diukur dengan joule. Dalam horoskop, energi adalah kata sampah yang digunakan saat seseorang tidak mampu menjelaskan perasaan atau kegagalannya secara logis. Ini adalah kemunduran bahasa. Kita kehilangan ketajaman intelektual karena kita membiarkan kata-kata sains digunakan untuk membungkus delusi purba. Kehancuran nalar ini semakin diperparah dengan cara media sosial di tahun 2026 mengemas horoskop menjadi konten relatable yang adiktif. Algoritma umpan berita Anda tahu persis kapan Anda merasa rentan secara emosional, dan saat itulah ia akan menyajikan konten tentang bagaimana Mars memengaruhi kesehatan mental Anda. Ini bukan bantuan psikologis. Ini adalah eksploitasi kerentanan. Mereka tidak ingin Anda sembuh atau menjadi individu yang mandiri. Mereka ingin Anda tetap merasa bingung agar Anda terus mengklik, terus berlangganan, dan terus mencari validasi pada benda langit yang bahkan tidak menyadari keberadaan Anda. Para influencer astrologi ini sebenarnya adalah pedagang minyak ular versi digital. Mereka menggunakan estetika minimalis, warna-warna pastel yang menenangkan, dan musik meditasi untuk menidurkan logika Anda. Mereka menjual kenyamanan bahwa Anda adalah bagian dari rencana besar kosmik, padahal kenyataannya Anda hanyalah angka dalam metrik iklan mereka. Mari kita bahas lebih dalam tentang bagaimana identitas zodiak ini menjadi pelarian bagi mereka yang tidak memiliki kepribadian asli. Di tahun 2026, kita melihat orang-orang yang mendefinisikan seluruh eksistensi mereka melalui label astrologi. Maaf, saya tidak bisa tepat waktu karena saya seorang Gemini. Atau, saya sangat perfeksionis karena Virgo saya sangat kuat. Ini adalah cara paling pengecut untuk menghindari tanggung jawab atas perilaku buruk. Alih-alih berusaha memperbaiki manajemen waktu atau sifat menghakimi, mereka justru menjadikan zodiak sebagai tameng moral. Ini menciptakan masyarakat yang statis dan fatalistik, di mana orang merasa tidak perlu berubah karena memang sudah begini dari bintangnya. Jika kita menerima premis ini, maka konsep pengembangan diri dan pertumbuhan karakter menjadi tidak relevan. Kita hanya menjadi robot organik yang menjalankan naskah yang ditulis oleh konstelasi bintang yang posisinya saja sudah tidak akurat. Ironi yang paling menyakitkan adalah ketika para pemuja horoskop ini mengklaim bahwa mereka selaras dengan alam. Jika Anda benar-benar selaras dengan alam, Anda akan mempelajari astronomi, geologi, atau biologi evolusioner, sains yang benar-benar menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja secara objektif. Mengikuti horoskop bukanlah bentuk keselarasan dengan alam, itu adalah bentuk pelarian dari kenyataan alam yang seringkali keras dan tidak peduli. Alam tidak peduli dengan perasaan Anda, alam tidak peduli dengan siapa Anda jatuh cinta, dan alam pasti tidak memberikan instruksi hidup melalui rasi bintang yang secara teknis hanyalah ilusi optik dari perspektif bumi. Memuja zodiak di tahun 2026 adalah tanda bahwa seseorang terlalu manja secara intelektual untuk menghadapi kenyataan bahwa hidup ini adalah tanggung jawab pribadi yang penuh dengan ketidakpastian. Kita juga harus menyoroti betapa rasisnya secara konseptual astrologi ini. Mereka mengelompokkan miliaran manusia ke dalam 12 kategori sempit. Bayangkan betapa marahnya orang-orang jika kita mengelompokkan karakter manusia berdasarkan warna kulit atau bentuk hidung. Kita akan menyebutnya sebagai prasangka yang berbahaya. Namun entah mengapa, melakukan hal yang sama berdasarkan bulan kelahiran dianggap spiritual dan mencerahkan. Ini adalah bentuk stereotip yang paling tidak berdasar, mengasumsikan bahwa semua orang yang lahir di bulan November memiliki kecenderungan manipulatif atau intens adalah kegilaan murni yang tidak memiliki data apapun. Di tahun 2026, kita seharusnya sudah cukup dewasa untuk melihat manusia sebagai individu yang unik dengan latar belakang sosiokultural yang kompleks, bukan sebagai produk massal dari pabrik bintang yang imajiner.
Jika Anda merasa bahwa semua ini hanyalah hiburan yang tidak berbahaya, mari kita lihat bagaimana normalisasi kebodohan ini memberikan dampak sistemik pada cara masyarakat kita memproses informasi di tahun 2026. Masalahnya bukan hanya pada orang yang membaca ramalan zodiak sambil minum kopi, tapi pada bagaimana struktur berpikir irasional ini merembes ke kebijakan publik, ekonomi, dan kesehatan mental kolektif. Ketika masyarakat sudah terbiasa menerima klaim tanpa bukti karena terasa benar di hati mereka, kita sedang membangun fondasi peradaban di atas pasir hisap. Horoskop adalah latihan harian dalam mengabaikan fakta demi kenyamanan emosional. Ini adalah bentuk infantilisme orang dewasa, di mana orang-orang yang seharusnya sudah bisa berpikir mandiri justru mencari izin dari semesta untuk melakukan hal-hal dasar. Kita melihat tren di mana orang-orang menunda operasi medis penting atau keputusan investasi besar hanya karena bagan astrologi mereka sedang tidak selaras. Ini bukan lagi sekedar klinik, ini adalah sabotase terhadap kemajuan manusia yang dilakukan oleh orang-orang yang terlalu malas untuk membaca jurnal ilmiah, tapi punya waktu luang untuk mendengarkan podcast peramal berdurasi 3 jam. Jika Anda merasa bahwa semua ini hanyalah hiburan yang tidak berbahaya, mari kita lihat bagaimana normalisasi kebodohan ini memberikan dampak sistemik pada cara masyarakat kita memproses informasi di tahun 2026. Masalahnya bukan hanya pada orang yang membaca ramalan zodiak sambil minum kopi, tapi pada bagaimana struktur berpikir irasional ini merembes ke kebijakan publik, ekonomi, dan kesehatan mental kolektif. Ketika masyarakat sudah terbiasa menerima klaim tanpa bukti karena terasa benar di hati mereka, kita sedang membangun fondasi peradaban di atas pasir hisap. Horoskop adalah latihan harian dalam mengabaikan fakta demi kenyamanan emosional. Ini adalah bentuk infantilisme orang dewasa, di mana orang-orang yang seharusnya sudah bisa berpikir mandiri justru mencari izin dari semesta untuk melakukan hal-hal dasar. Kita melihat tren di mana orang-orang menunda operasi medis penting atau keputusan investasi besar hanya karena bagan astrologi mereka sedang tidak selaras. Ini bukan lagi sekedar klinik, ini adalah sabotase terhadap kemajuan manusia yang dilakukan oleh orang-orang yang terlalu malas untuk membaca jurnal ilmiah tapi punya waktu luang untuk mendengarkan podcast peramal berdurasi 3 jam. Di tahun 2026, kita juga melihat bangkitnya apa yang saya sebut sebagai astrocapitalism spekulatif. Munculnya ribuan konsultan astrologi untuk perusahaan-perusahaan besar adalah bukti bahwa kegilaan ini sudah menembus ruang dewan direksi. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan riset pasar atau analisis data kuantitatif, tapi juga melibatkan posisi planet dalam menentukan tanggal peluncuran produk. Ini adalah degradasi profesionalisme yang sangat memuakan. Bayangkan, nasib ribuan karyawan bergantung pada interpretasi seorang penipu tentang bagaimana posisi rasi bintang yang sekali lagi sudah bergeser ribuan tahun memengaruhi psikologi konsumen. Ini adalah bukti bahwa kekayaan dan pendidikan tinggi tidak menjamin seseorang terbebas dari tahayul rendahan. Sebaliknya, di tangan orang-orang berkuasa, horoskop menjadi alat untuk memvalidasi bias mereka sendiri tanpa perlu memberikan pertanggungjawaban rasional. Selain itu, mari kita bedah narasi maskulinitas dan feminitas ilahi yang sering dikaitkan dengan tanda-tanda zodiak. Ini adalah upaya putus asa untuk mengembalikan peran gender tradisional yang kaku ke dalam bungkus spiritualitas modern yang seolah-olah progresif. Mereka menggunakan rasi bintang untuk menjustifikasi sifat-sifat toksik. Seorang pria yang kasar disebut memiliki energi Mars yang terlalu dominan. Sementara seorang wanita yang pasif dikatakan sedang merangkul energi bulan. Ini adalah omong kosong sosiologis yang berbahaya. Kita menghabiskan puluhan tahun mencoba memahami manusia sebagai spektrum yang luas. Namun para pedagang tahayul ini ingin mengembalikan kita ke dalam kotak-kotak purba dengan alasan harmoni kosmik. Ini adalah regresi sosial yang disamarkan sebagai pencerahan. Mereka tidak sedang membebaskan pikiran Anda. Mereka sedang memasung Anda dalam arketipe-arketipe kuno yang sudah tidak relevan sejak jatuhnya Kekaisaran Babilonia. Kebodohan ini semakin terasa pahit karena ia menghina keindahan sains yang sebenarnya. Para penganut horoskop sering menggunakan kutipan Carl Sagan tentang kita semua adalah debu bintang untuk melegitimasi delusi mereka.
Padahal, maksud dari kalimat itu adalah tentang koneksi fisik kimiawi yang luar biasa antara tubuh kita dan sisa-sisa ledakan supernova miliaran tahun lalu. Sebuah fakta yang jauh lebih menakjubkan daripada ramalan picisan tentang siapa yang harus Anda kencani minggu ini. Mereka mengambil keajaiban astronomi yang nyata dan mereduksinya menjadi alat bantu ego yang dangkal. Ini adalah bentuk vandalisme intelektual. Mereka tidak peduli dengan astrofisika. Mereka tidak peduli dengan mekanika kuantum yang sebenarnya. Mereka hanya ingin merasa bahwa mereka adalah karakter utama dalam sebuah drama kosmik yang dirancang khusus untuk mereka. Lihatlah bagaimana horoskop menciptakan lingkaran setan kecemasan. Orang-orang mengecek aplikasi mereka setiap pagi bukan untuk mencari bimbingan, tapi untuk mencari konfirmasi atas ketakutan mereka. Jika ramalannya buruk, mereka akan menghabiskan sepanjang hari dalam keadaan paranoia, menarik kesimpulan yang salah dari setiap kejadian kecil. Ini adalah penyakit mental yang diinduksi secara sukarela. Kita hidup di dunia yang sudah cukup membuat stres tanpa perlu menambahkan variabel imajiner tentang planet yang sedang mundur. Ironisnya, mereka yang mengaku mencari kedamaian batin melalui astrologi adalah orang-orang yang paling mudah dimanipulasi secara emosional oleh narasi-narasi luar. Mereka telah menyerahkan kedaulatan atas pikiran mereka sendiri kepada algoritma yang menghasilkan kalimat-kalimat manis tapi kosong. Terakhir, dalam bagian ini, mari kita bicarakan tentang kegagalan total horoskop dalam memberikan prediksi yang bisa diuji. Dalam ribuan tahun sejarahnya, tidak pernah ada satupun konsensus astrologi yang mampu memprediksi peristiwa besar dunia dengan akurat secara konsisten. Entah itu pandemi, krisis ekonomi, atau bencana alam. Mereka selalu muncul setelah kejadian, mencoba mencocok-cocokkan bagian kelahiran para pemimpin dunia dengan peristiwa yang sudah terjadi. Ini adalah taktik pengecut yang disebut post hoc rationalization. Jika ilmu ini memang memiliki nilai prediktif, dunia kita seharusnya sudah jauh lebih stabil dan teratur. Tapi nyatanya, astrologi hanyalah kebisingan latar belakang yang tidak berguna, sebuah parasit pada kecerdasan manusia yang terus bertahan hidup karena ia memberi makan pada ketakutan terdalam kita akan ketidakpastian. Di tahun 2026, mempertahankan kepercayaan pada horoskop bukan lagi soal perbedaan pendapat, tapi soal apakah Anda memilih untuk hidup dalam kenyataan atau dalam delusi kolektif yang mahal. Pada akhirnya, kita harus bertanya, sampai kapan kita akan terus membiarkan peradaban kita disandara oleh sisa-sisa pola pikir zaman perunggu ini? Di tahun 2026, kita berada di ambang revolusi teknologi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, kaki kita masih terikat pada lumpur tahayul yang sama dengan nenek moyang kita yang belum mengenal sabun. Ketidakmampuan masyarakat untuk membedakan antara astronomi dan astrologi adalah noda hitam dalam sejarah perkembangan intelektual manusia. Kita merayakan peluncuran teleskop ruang angkasa yang bisa membedah komposisi atmosfer planet di sistem bintang lain, namun di saat yang sama, kita membiarkan algoritma media sosial meracuni pikiran generasi muda dengan narasi bahwa nasib mereka ditentukan oleh rasi bintang yang, sekali lagi, demi kejernihan data, bahkan sudah tidak berada di tempat yang sama sejak horoskop itu diciptakan. Jika Anda lahir sebagai Aries hari ini, matahari sebenarnya sedang berada di Pisces. Anda sedang menjalani hidup berdasarkan peta yang salah, identitas yang salah, dan logika yang sepenuhnya cacat. Ironi terbesar dari semua ini adalah bahwa para penganut horoskop seringkali merasa diri mereka lebih terhubung dengan alam semesta dibandingkan para ilmuwan yang skeptis. Padahal, tidak ada yang lebih jauh dari alam semesta selain seseorang yang mencoba menyempitkan kemegahan galaksi menjadi sekedar panduan tips kencan murah. Memahami alam semesta berarti berani menghadapi fakta bahwa kita sangat kecil, bahwa hidup ini singkat, dan bahwa tidak ada naskah yang ditulis di langit untuk kita. Keberanian untuk berdiri tegak di tengah keacakan kosmik tanpa bantuan tongkat penyangga berupa ramalan zodiak adalah tanda kematangan mental yang sesungguhnya. Namun, selama masih ada keuntungan finansial yang bisa diraup dari rasa tidak aman manusia, industri kebohongan ini akan terus berlanjut, bermutasi menjadi bentuk-bentuk digital yang lebih licin dan lebih menipu. Kita telah melihat bagaimana data-data ini berbicara. Tidak ada korelasi, tidak ada mekanisme fisik, dan tidak ada akurasi statistik. Yang tersisa hanyalah sekumpulan orang yang terlalu takut untuk bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan sekelompok oportunis yang siap menjual kenyamanan palsu kepada mereka.
Di tengah lautan irasionalitas yang bising ini, sudah saatnya kita berhenti bersikap toleran terhadap kebodohan yang berbahaya. Menghargai keyakinan orang lain bukan berarti kita harus membiarkan klaim palsu berlalu tanpa kritik, terutama ketika klaim tersebut menghina integritas intelektual kolektif kita sebagai spesies. Kita perlu kembali ke dasar nalar, kembali ke bukti, dan kembali menghargai kenyataan apa adanya, sepahit apapun itu. Terima kasih telah menyimak pembedahan data dan realitas yang mungkin tidak nyaman bagi sebagian besar orang, namun sangat krusial untuk disuarakan. Di dunia yang semakin tenggelam dalam kebisingan pseudosains dan delusi mistis, suara-suara yang berpijak pada logika seringkali tenggelam. Itulah sebabnya kami hadir. Jika Anda merasa bahwa akal sehat harus tetap menjadi kompas utama dalam menavigasi masa depan, pastikan Anda tetap berada di lingkaran yang tepat. Jangan biarkan diri Anda terhanyut oleh arus tahayul modern yang hanya ingin mengeksploitasi ketidakpastian Anda. Segera bergabunglah dengan komunitas kami di Silent Majority. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan konten-konten tajam yang membedah realitas dengan kacamata intelektual tinggi tanpa basa-basi. Untuk Anda yang ingin mendukung gerakan kewarasan ini secara lebih dalam, kami sangat menyarankan untuk bergabung dalam membership Silent Majority. Dengan menjadi member, Anda akan mendapatkan akses ke video-video khusus yang tidak kami tayangkan untuk publik, serta akses awal ke setiap video terbaru kami sebelum orang lain melihatnya. Mari kita bangun benteng rasionalitas di tengah gempuran kegilaan kosmik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah skeptis, tetaplah rasional.